bisa membantu keluarga menaikkan membantu meningkatkan taraf hidup. Itu sangat-sangat bagus banget gitu. Karena wanita ini harus berdaya. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Kali ini kita ngobrol sama Bu Erwin ya. Ewin Firdaus. Ewin Firdaus. Jadi ini jauh-jauh loh dari Solo. Ini luar biasa. Di Walang Bacarita kali ini tamunya kalau bahasa Malukunya Mbak itu yang sembarang. Jadi terima kasih Mbak, sehat ya. Amin, alhamdulillah sehat sekali Bung Re. Siap. Lalu teman-teman tak kenal maka tak disayang. Jadi Mbak tak kenal maka tak disayang. Nanti sebentar dikasih tahu namanya siapa, nama panggilannya siapa, aktivitasnya apa gitu. Oke. Nah, terus yang penting sih sebenarnya ini kan masih 17 Agustus ya. Iya benar sekali. Masih bulan merdeka ya. Masih bulan kemerdekaan. Benar. Nanti dikasih tahu juga yang terpenting harus dikasih tahu ke teman-teman perempuan sebenarnya bahwa kamu jadi perempuan itu bisa loh. Yes, pasti bisa. Iya, mau masuk kuliah, masih sekolah, kamu sudah punya berkeluarga, kamu pasti bisa gitu. Bukan perempuan Indonesia tuh nggak lemah gitu loh maksudnya. Nggak banget. Nah, silakan Mbak. Oke, terima kasih Bung Re buat waktunya udah undang saya di Walang Bacarita. Ini harusnya saya minta terima kasih karena jauh-jauh dari Solo. Sama-sama, saling terima kasih karena tidak kebetulan kita bertemu karena Tuhan sudah atur sehingga kita bisa ketemu, dan alhamdulillah teman-teman kita semua ada di Walang Bacarita. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman khususnya perempuan ya, dimana perempuan muda ya khususnya ya teman-teman ya, karena kita ini banyak sekali berita-berita yang miring tentang perempuan dan itu saya nggak suka banget gitu kan. Kenapa nggak suka? Ya karena wanita nggak layak untuk dilemahkan, wanita nggak layak untuk dilecehkan, wanita nggak layak untuk dipermalukan. Ya, jadi wanita itu harus bangkit, harus bangun, harus mampu berdiri sendiri, harus mandiri, harus menjadi jiwa yang kuat, dia harus tegar, harus be positive thinking, kayak gitu. Karena kita ini harus bisa hidup, ada atau nggak ada pasangan, harus tetap bisa hidup, gitu. Jadi tapi sebelum jauh Mbak, lagi penasaran nih soalnya tak kenal maka tak disayang. Iya. Namanya siapa tadi, aktivitas sehari-hari? Oh iya gitu. Betul. Nama saya Ewin Firdaus ya. Saya biasa familiar dipanggil Ewin Firdaus. Kemudian hari-hari pekerjaan saya yang pertama membangun bisnis saya, khususnya di bidang kesehatan dan kecantikan, karena saya punya background makeup artist ya Bung Re. Jadi itu adalah salah satu kegiatan dari hobi yang saya cintai banget, yang apa ya, menjadi impian saya suatu hari nanti saya bagaimana bisa bermanfaat di banyak lingkungan dari hobi saya tersebut gitu kan. Alhamdulillah sih sampai dengan hari ini sangat dibutuhkan banget oleh teman-teman gitu kan. Buktinya setiap hari ada juga teman-teman yang bilang bagaimana sih seperti Mbak Ewin, bagaimana sih harus memulai, bagaimana sih, nah kayak gitu. Nah kemudian selama 3 tahun terakhir ini saya mengerjakan satu bisnis yang saya geluti dan itu bener-bener top banget, dahsyat. Karena apa? Bisnis tersebut mampu merubah hidup seseorang, termasuk saya gitu kan. Nah kenapa saya harus mengerjakan bisnis tersebut? Karena dimulai dari kemarin waktu tahun 2020 kan corona. Ya, dari mulai corona. Ya, saya waktu pertama kali awal mulainya tuh kan lockdown dimulai itu. Saya mulai belajar bisnis baru ini, gitu kan. Sebelumnya saya kan makeup artist. Nah, saya mendadak tiba-tiba berhenti jadi makeup artist itu kan karena lockdown dimulai, seluruh job makeup saya cancel. Awalnya di situ. Tapi saya tidak melupakan pekerjaan rias pengantin saya karena apa? Itu adalah satu pekerjaan yang saya sukai gitu ya. Namun saya harus tetap memberi ruang lebih besar kepada bisnis saya ini. Karena 100% kehidupan saya sekarang, khususnya hampir di 4 tahun terakhir ini, itu dibiayai oleh bisnis saya tersebut. Maka saya harus membagikan ilmu tersebut kepada banyak orang.
khususnya wanita ya, karena saya senang banget kalau lihat wanita itu punya uang, cantik terus Ya, gitu kan, terus bisa berbagi ke banyak orang, bisa bantu keluarga, minimal di keluarga dan lingkungannya ya, bermanfaat bisa gitu, Mbak, ya. bisa membantu keluarga menaikkan membantu meningkatkan taraf hidup. Itu sangat-sangat bagus banget gitu, karena wanita ini harus berdaya Ya. gitu. Terus kan tadi ini teman-teman sudah tahu bahwa Mbak Irwin ini bisnis gitu kan, sudah 3 tahun ya. Ya, 3 tahun lebih lah, hampir 4 tahun. Lebih. Apa sih nama brandnya begitu kira-kira? Nama brandnya adalah AFC. Ya, apa itu, Mbak? Ya, AFC itu adalah satu perusahaan farmasi yang terbesar dan tertua di Jepang, dan dia menciptakan produk-produk yang berkualitas yang fungsinya untuk meregenerasi sel dan membuat imun kita lebih kuat gitu kan, karena mereka punya paten fungsi dari setiap produk yang diciptakan. Nah, dari paten fungsi itulah saya tertarik untuk harus bisnis ini. Dan jadi akhirnya tadi jadi makeup artist, larinya ke situ. Iya, dari makeup artist saya larinya ke dunia networking ya, dengan produk brand dari Jepang yang memang diciptakan untuk masyarakat Indonesia, dan saya mengerjakan itu alhamdulillah berhasil. Sudah berapa, kan itu bicara jaringan tadi ya, networking ya? Benar, networking. Sudah punya di Solo ya? Saya tinggal di Solo. Saya tinggal di Solo, tapi perkembangan jaringan saya seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara ada. Sudah di Indonesia aja deh. Indonesia aja. Di Indonesia aja kira-kira sudah berapa orang yang selama 2000, kita hitung aja, anggap saja fullnya 3 tahun. 3 tahun ya. Sudah berapa banyak yang Mbak sampai hari ini jalan sama mereka di komunitas Mbak? 18.000 ada. 18.000 tim saya ada di seluruh Indonesia. Mulai umurnya bebas usia, mulai dari saya punya tim usia 16 tahun ada. Usia 21 tahun ada. Paling tua usianya di tim saya itu 85 ada. Itu pensiunan, dan mereka memang tujuannya untuk sehat, kepingin sehat terus, karena dia lihat produknya jatuh cinta. Jadi mereka suka dan mereka belanja terus. Sudah sehat, cantik, ganteng lagi. Benar. Terus dapat kalau kita mengerjakan bisnisnya kan terus dapat penghasilan juga. Betul. Itu yang membuat orang banyak tertarik. Iya, karena selain cantik, sehat, dapat uang dari situ ya, dapat rezeki lah ya kita bilang. Oke Mbak, hari ini kan Indonesia merdeka ya. Benar. Kalau aku lihat perempuan-perempuan Indonesia ini masih banyak yang ya hanya cuman contoh nih, yang tinggal di kampung-kampung, itu kalau dia nggak ke kota itu dia nggak berkembang. Dan kadang perempuan-perempuan di desa itu dia dianggap kamu lemah deh gitu, nggak tahu perkembangan macam-macam. Kira-kira apa sih yang harus dia lakukan gitu, walaupun di momentum Indonesia merdeka, terus di eranya hari ini sudah orang bicara soal teknologi gitu kan. Walaupun dia di desa, apa yang harus dilakukan gitu loh, biar dia juga bisa sama seperti teman perempuannya yang ada di kota. Yes, oke. Yang jelas dan pasti harus mereka lakukan adalah belajar. Gak ada cara lain selain belajar. Belajar apapun itu. Sekarang semua sudah mudah, sosial media sudah semakin meluas ya. Jadi sekarang itu di desa-desa, di pelosok manapun tidak ada orang yang tidak pakai Android, dan tidak ada orang yang tidak punya sosial media. Jadi menurut saya belajar adalah hal yang terpenting. Nah, tinggal dia harus membuka hati, memberi ruang untuk mau belajar. Nah, rata-rata orang kenapa kok nggak maju-maju? Karena yaitu tadi, nggak mau belajar. Nah, jadi makanya di sini saya tekankan, ini pun saya juga bicara sama diri saya sendiri, karena saya harus membantu keluarga saya, karena tidak ada yang bisa mengangkat keluarga kita selain diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa.
Jadi makanya saya harus punya tekad yang kuat, bagaimana saya harus berkembang, bagaimana harus maju, dan bagaimana saya harus berjaya. Maju, berkembang, terus apa? Berjaya. Kenapa Berjaya dibilang artinya berjaya? terus-menerus sukses, terus-menerus berprestasi, Prestasi. terus-menerus menghasilkan. Gitu. Sehat lagi ya. Iya. Sehat, Jadi cantik, lagi ganteng, terus kita luar jadi biasa. wanita ini harus sehat fisik dan sehat finansial. Betul. Kuncinya di sana. Itu dengan kita menjalankan bisnis, kita memiliki kegiatan positif, maka finansial dan fisik pasti tercapai. Oke, Mbak, kan gini, kadang-kadang orang mikirnya gini nih, cewek nih ya, kita Ya. ngomongin cewek. Teman-teman, memang hari ini kita harus ngomongin cewek nih. Kalau kata orang anak-anak muda bilang kita kepoin cewek ya. Jadi saya kan gak sekolah Mbak gitu kan, ceweknya bilang gitu. Ya. Nih. Saya kan cuma lulusan SD, kadang-kadang gak sekolah gitu, Ya. atau cuma SMA, terus saya di kampung kan. Gimana dong kalau perempuan udah begitu? Ya, sesungguhnya keterbatasan itu justru jadi semangat. Harusnya. Jadi kalau misalnya mereka merasa lulusan SD aku nggak bisa maju, justru karena kamu lulusan SD kamu harus maju, kamu harus menang, kamu harus bisa, dan Tuhan sudah kasih potensi di setiap lahirnya manusia. Udah kasih potensi, sudah digariskan di sana, pasti bisa, asalkan dia mau mencobanya. Karena orang nggak ngerti itu bukan karena mereka itu nggak bisa, tapi karena mereka belum tahu caranya. Salah, kasih tahu dong. Kan nggak fair nih teman-teman kalau cerita soal bisnisnya tadi ya kan, terus udah cerita motivasi dikit soal perempuan, bisa loh teman-teman yang cuma lulusan SD bisa kan? Iya bisa, bisa banget. Kan dikasih tahu Bisa apa sih banget. cara yang paling mungkin dikasih cara apa? Contohnya, Cara menjalankan bisnis kami. salah satu contoh Ya, itu. oke. Atau tadi kan dia cuman ya saya lulusan SD gitu kan, Iya, saya nggak bisa benar. ngapain-ngapain gitu. Nah, Sebenarnya tidak ada masalah dia lulusan SD, SMP atau apa, karena zaman sekarang untuk mencari uang, untuk bisa menghasilkan uang itu nggak harus sekolah tinggi, gitu loh. Terbukti orang-orang kaya zaman sekarang itu didapatin dari mereka-mereka yang nggak berpendidikan tinggi-tinggi, pendidikannya rata-rata, maksudnya Rata-rata, gitu loh ya, gitu. maksudnya gitu. Tapi buktinya mereka punya usaha besar dan bahkan banyak gitu kan. Nah, itu bisa jadi contoh buat mereka belajar dari sana. apalagi yang gitu. di bisnisnya. Apalagi di Mbak bisnis Erwin. saya, kenapa saya menjalankan bisnis ini? Yang pertama, bebas waktu. Oke. Bisnis ini bebas waktu, jadi orang yang berada di bisnis saya nggak perlu ngantor setiap hari, nggak perlu cekcok tiap hari, nggak perlu absen tiap hari. Bebas waktu, kamu mau ngerjakan pagi, siang, sore, malam, up to you, it's your time. Oke. Gitu kan, di kapanpun waktunya tetap bisa menghasilkan uang. Terus yang kedua, bisa mendapatkan penghasilannya setiap hari. Karena kami punya bonus, punya cashback, punya penghasilan tuh setiap hari. Kami membayar seluruh member, perusahaan kami membayar seluruh membernya itu dengan setiap hari. Satu hari kami membayar member kami 112 miliar Oke. setiap hari. Ya, perusahaan kami cukup besar. Dia terbesar dan tertua di Jepang sana. Gitu. Jadi makanya kenapa kita harus berada di bisnis ini, karena ini benar-benar wadah transformasi. Gitu. Ijazahnya Nggak pakai ijazah, masuknya caranya gampang banget, hanya pakai KTP, kemudian rekening gitu kan, hanya pakai email. berarti kalau yang tadi di kampung cuma lulusan SD pun nggak ada masalah Nggak ada dong, masalah, gitu ya. sangat tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu apa tadi, nggak Yang mau jadi belajar? masalah satu, tidak mau belajar. Oke, tidak mau Gitu. belajar. 2023 Ya, sekarang itu banyak anak-anak muda yang terutama lagi-lagi mohon maaf cewek gitu, selalu orang rata-rata mau berbisnis. Cuman yang jadi problem adalah bisnisnya cuma di situ aja Mbak. Apa sih?
problemnya sampai orang cuma bisnisnya ya dia di situ aja, mutar mulat aja di situ kan. Iya. Ujungnya bubar gitu. Iya. Nah, itu kenapa tuh? Gimana sih? Kalau boleh saya lihat ya, bisnis-bisnis seperti itu yang tidak berkembang, tidak maju, hanya stagnan di situ-situ aja, penghasilannya juga itu-itu aja gitu kan, segitu-gitu aja, nggak naik-naik gitu kan. Itu sebenarnya harus waktunya untuk belajar cari cara atau banting setir sedikit, mencari peluang baru supaya bisa membantu menstabilkan perekonomiannya. Karena saya ngalami banget itu keadaan yang stagnan begitu. Kok aku sudah invest seperti ini, udah tak kasih karyawan seperti ini kok, tapi kok masih hasilnya nggak ada apa-apanya. Ini berarti saatnya saya harus cari peluang baru. Makanya salah satu bisnis yang saya tekuni sekarang, AFC, itu adalah salah satu peluang baru yang saya tangkap. Dan saya benar-benar belajar banget. Mulai dari 2019 saya bergabung sampai dengan hari ini, alhamdulillah sudah mendapatkan penghasilan yang luar biasa banget. Yang dalam artian untuk seorang ibu rumah tangga seperti saya, yang saya kehilangan penghasilan dari make up artis saya, rasanya itu sungguh-sungguh kenikmatan yang nggak bisa saya sampaikan, nggak bisa saya ungkapin dengan kata-kata. Karena bayangin ya, dari mulai saya nol, nggak punya penghasilan, sampai dengan sekarang berawal dari 450.000 per hari, 1 juta per hari, 3 juta per hari, sampai sekarang tuh 4 juta, 5 juta. Dan selanjutnya lah. Dan selanjutnya. Dan saya yakin bahwa perempuan-perempuan dimanapun bisa banget mengerjakan ini. Gitu loh. Berarti itu ya, teman-teman kira-kira nggak ada masalah sebenarnya ya? Nggak ada masalah. Iya kan? Iya. Masalah pertama, kalau nggak belajar, nggak berkembang. Iya. Masalah kedua, kalau kamu berputar-putar hanya di situ-situ aja, ya percuma juga menghabiskan waktu. Gitu kan, tahu-tahu udah usianya udah nambah, tahu-tahu udah tua gitu kan, tapi belum melakukan sesuatu kan sayang banget. Gitu. Oke. Sudah Indonesia sudah 78 tahun. 78 tahun. Iya kan? Menurut Mbak secara pribadi sampai hari ini problem yang dihadapi oleh teman-teman perempuan atau adik-adik atau saudara-saudara perempuan apa sih? Kalau saya bicara tentang dari sisi perempuan ya, saya tidak mau fokus terhadap masalah, saya tidak merasa punya masalah dengan 78 tahun ini, karena saya adalah pribadi yang hore, pribadi yang merdeka. Saya memberi waktu untuk hidup saya buat belajar, saya melakukan hal-hal kegiatan saya yang positif, saya selalu membuat diri saya menyenangkan di setiap kesempatan. Jadi masalah itu ya nggak ada sih yang saya sibukkan gitu, nggak ada. Cuman saya setiap hari itu harus sibuk mencari solusi bagaimana caranya orang-orang di sekitar saya ini sejahtera, memiliki penghasilan setiap hari, memiliki kesehatan yang prima, gitu kan. Dan setiap hari mereka punya kegiatan yang isinya itu bagi-bagi aja gitu. Kayak mana ya? Maksud bagi-bagi itu gimana tuh coba? Berbagi ilmu, berbagi penghasilan, berbagilah, karena namanya berbagi itu kan nggak selalu dengan uang ya. Jadi misalnya contoh, karena saya di dunia make up, Mbak Ewin, aku kepingin kursus make up, gimana caranya? Udah nggak usah kursus sama saya gitu kan, nggak usah bayar, tinggal tonton aja channel YouTube saya. Udah belajar. Punya channel Mbak? Apa nama channelnya? Channel saya Omah Ayu Solo. Omah Ayu Solo. Iya. Omah itu rumah. Iya. Rumah cantik. Rumah intinya cantik begitu. Solo. Iya. Jadi karena dunia saya ini dunia kecantikan dan juga kesehatan, maka yang saya ulas di situ adalah seputar kesehatan dan kecantikan. Dan di situ tutorial-tutorial yang saya berikan bener-bener saya nggak skip. Saya nggak kurang-kurangi, bener-bener apa yang pernah saya alami saya sampaikan di sana. Tujuannya, kepentingannya ya untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ilmu tersebut tanpa harus bayar saya. Gitu. Karena ilmu itu harus memang
nggak boleh berhenti sampai di kita. Ya, karena saya percaya bahwa tidak ada orang miskin dengan membagikan sebuah ilmu. Nggak ada. Gitu. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang akan miskin ketika dia membagi ilmunya. Ya. Oke. Mbak, ada nggak dikasih ini? Jadi teman-teman, ini bukan saya promosi sebenarnya, cuman karena saya ketemu Mbak ini, karena memang saya lihat, wah ini bagus nih gitu kan, ada peluang bisnis. Saya kan mikirnya gini Mbak, saya ini laki-laki, Ya. saya nggak mungkin harus panggil orang, Ya. apalagi cewek gitu kan, yang saya nggak kenal gitu. Iya. Dek, mau kerja nggak? Mau bisnis nggak? Mereka nanya pakai bahasa Seramnya begini Mbak. Saya kan dari Pulau Seram ya. Iya. Sampai ini sopo gitu kan. Iya. Sampai ini sopo, jenengan ini sopo gitu ya. Nggak kenal. Jadi Iya. nggak mungkin. Wah ini kamu harus gabung di Mbak Erwin gini, ada bisnis gini, kan nggak mungkin Mbak. Mereka nggak kenal saya gitu kan. Iya. Nah, maka salah satu upaya saya, karena itu bentuk daripada rasa peduli dan rasa cinta saya terhadap perempuan-perempuan Indonesia, saya bilang, karena dalam kesempatan ini yang punya ada di sini, ada nggak sih Pak peluang untuk di tahun 2023 ini, minimal kalau bangsa ini sudah euforia kemerdekaan kemarin sudah dirayakan, Iya. minimal kan hidup kita juga merdeka dong, Iya. gitu loh, ya nggak? Seharusnya begitu. Harusnya begitu. Ada nggak peluang buat teman-teman saudara kita bisa mungkin di tempat ya bisnis Mbak sekarang gitu loh. Kalau memang ada, dikasih tahu deh Ya. kayak gitu. Peluangnya sangat besar sekali, terbuka luas buat seluruh teman-teman yang ada di Walang Bacarita. Saya membutuhkan orang-orang yang memang benar-benar serius ingin merubah hidupnya. Oke. Ingin merubah hidupnya dalam artian ingin mendapatkan penghasilan tambahan, ingin mendapatkan penghasilan setiap hari gitu. Saya sangat membuka peluang untuk itu. Gitu. Caranya gimana tuh? Caranya Dikasih gampang. tahu dong. Ya, caranya gampang. Hanya tinggal belanja aja produk saya. Tinggal belanja produk saya. Kami punya 3 paket produk yang bisa dipilih, mulai dari yang terkecil, menengah, sampai yang terbesar. Ya. Nah, semua produknya ini itu semua untuk dikonsumsi. Oke. Nah, supaya kita sehat, ya, karena kalau kita udah konsumsi produk tersebut, maka sel di dalam tubuh kita ini akan diperbaiki oleh produk tersebut. Oke. Seperti itu. Kemudian setelah belanja produk, nanti otomatis kan udah kami daftarkan tuh sebagai pelanggan resmi. Oke. Ya, maka kalau sudah menjadi pelanggan resmi, maka berhak atas 100% fasilitas bonus yang kami sediakan. Bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan, bonus jalan-jalan ke luar negeri gratis. Kami sediakan. Nah, bagi mereka yang sudah mengkonsumsi tapi tidak terdaftar, itu juga banyak. Maka mereka nggak bisa mendapatkan ini semua. Oke. Gitu. Dan kenapa saya selalu bersama dengan orang-orang yang berprestasi semua, karena mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan hidupnya untuk ada di bisnis AFC ini. Gitu. Mereka benar-benar memperjuangkan, mereka butuh berprestasi, mereka butuh penghasilan setiap hari. Gitu. Mereka butuh keluarganya bisa makan setiap hari, bisa jalan-jalan setiap hari. Gitu. Dan saya sangat banget membuka siapapun kamu dimanapun, di ujung pulau manapun di Indonesia, boleh hubungi saya untuk bisa bersama kita merdeka. Merdeka. Luar biasa. Mbak, tapi nanti begini nih. Ini harus kita dijelasin ya. Ya. Di sekitar tahun 2000 berapa ya? Pasti teman-teman tahu ada banyak di tahun 2011, 2010, 11 sampai 12 itu banyak bisnis MLM, Mbak ya. Ya. Itu membuat masyarakat terutama yang ada di Jakarta itu atau di Pulau Jawa. Saya terakhir itu tahun kemarin di Lampung, itu juga ada cerita juga soal bisnis dan korban daripada ada, nggak usah kita sebut namanya gitu, benar. tapi banyak sekali. Nah, ini sama nggak sih Mbak? Karena ini sudah jadi gini, orang sudah bukan sakit hati ya, bahasanya gimana ya, orang sudah
Aku nggak mau lagi dibohongin gitu. Iya, betul. Nah, kalau saya Beda boleh, atau sama atau gimana tuh? sangat berbeda, sangat Oke. berbeda. Kenapa saya bilang sangat berbeda? Karena bisnis AFC ini bukan bisnis yang berdiri sebagai bisnis multi level marketing. Oke. Bukan. Bisnis AFC adalah, tadi saya sudah sampaikan, perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Bang, oke. Yang mereka menciptakan produk khusus untuk Indonesia yang fungsinya untuk membantu memperbaiki perekonomian mereka, di samping juga membantu menyehatkan mereka secara fisik untuk dari penyakit-penyakit mereka, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan MLM yang dulu yang membuat orang jadi traumatik gitu kan. Betul. Sebenarnya bukan karena MLM-nya ya. Sebenarnya menurut saya bukan karena MLM-nya, tapi bagi saya semua itu karena oknumnya. Ya, karena oknumnya. Karena begini, sebuah produk yang dibeli melalui penjualan networking ya, atau direct selling, atau orang bilang multi level marketing, itu harus melalui orang begini, harus melalui orang. Jadi kalau saya mau ajak abang, otomatis harus lewat saya gini, nggak bisa dibeli di toko-toko, nggak bisa, gitu kan. Nah, orang sakit hatinya tuh karena orang yang menjual ini, ya, mungkin melakukan sesuatu yang kurang berkenan, ya, bisa jadi memakan uang sponsornya, bisa jadi rata-rata sih masalah-masalahnya di situ-situ aja gitu loh. Muter-muter di situ-situ aja. Nah, bagi saya kalau ingin berkembang di dunia multi level marketing atau networking lah, atau apapun itu, pilihlah leader yang benar-benar memang dia mumpuni dan memang dia benar-benar berhasil secara murni. Ya, betul. Berhasil secara murni artinya berhasil bukan dengan menghalalkan segala cara. Berhasil karena dengan murni memang dia mengerjakan, memang dia pelakunya, memang dia benar-benar berbisnis, kegiatan dia memang itu. Nah, pilih yang seperti itu. Rasanya kalau sudah memilih yang seperti itu, rasanya sangat tepat banget untuk bisa ikutin. Gitu. Beberapa orang juga banyak yang merasa kecewa dengan si A, si B. Nah, kembali kan si A, si B berarti bukan perusahaannya yang jelek, tapi oknumnya. Ya, tapi kalau bisnis AFC ini nggak bisa dibandingkan dengan manapun, karena bisnis AFC ini adalah bisnis kelima saya untuk networking. Ya, jadi yang kelima, yang pertama saya gagal karena saya ditipu oleh upline saya, kemudian saya beberapa tahun kemudian mengikuti lagi, saya berhasil tapi nggak terlalu cuan, berhasil dalam artian dapat uang, BEP, punya uang, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau saya bandingkan dengan bisnis konvensional saya, masih gedean konvensional saya, jadi waktu itu saya nggak terlalu mementingkan gitu kan. Kemudian tiba-tiba perusahaannya berhenti gitu aja, perusahaannya yang berhenti. Ya, kemudian yang ketiga saya belajar bisnis multi level marketing juga masuk. Ini juga saya dinakalin oleh upline saya, gitu kan, oleh orang yang ngajak saya, dinakalin. Jadi saya berpikir bahwa kok selalu ketemu ya orang-orang kayak gini. Tapi saya orangnya bukan tipe yang suka menyerah. Saya orangnya yang pantang menyerah. Jadi saya suka maju banget. Saya nggak akan berhenti sebelum saya berhasil. Nah, ketika saya udah mencapai keberhasilan itu, ternyata saya malah nggak bisa berhenti, bahkan saya nggak mau berhenti. Sampai hari ini? Nggak sampai hari ini, saya nggak mau berhenti. Kenapa? Karena bisnis ini benar-benar sudah membuat transformasi banget dalam hidup saya. Udah merubah banget hidup saya, udah membuat orang-orang di sekitar saya, khususnya keluarga besar saya, sejahtera, setiap hari punya penghasilan. Terus kemudian orang-orang yang selama ini saya nggak pernah bantu, saya akhirnya bisa sentuh mereka. Yang saya berpikir kayaknya aku bantu dia nggak bisa, kayaknya dia orangnya miskin dan terlalu banyak yang miskin, saya nggak bisa bantu. Tapi alhamdulillah melalui AFC saya bisa sentuh mereka, gitu kan. Itu jadi bukan masalah MLM-nya yang nggak bagus. Saya pun pribadi juga nggak pernah punya cita-cita sebagai pemain multi level marketing. Saya nggak pernah punya mimpi itu. Tapi dalam 4 tahun terakhir ini 100% hidup saya dibiayai oleh bisnis saya yang disebut-sebut
multi level marketing. Jadi saya bukan mempermasalahkan itu semua, justru karena multi level marketing kita harus ada di situ. Betul. Karena dia bebas waktu, dia bebas finansial, dan dia bisa punya passive income. Ya, betul. Passive income ini salah satu kondisi di mana kita tiduran aja uang bisa mengalir. Itu yang saya cari, gitu. Jadi hari-hari kita kalau mau berkegiatan nggak secapek apapun kita tetap happy. Betul. Gitu loh, karena uang mengalir terus. Betul. Kayak gitu. Terakhir mungkin sebuah pesan buat dari Mbak kepada teman-teman perempuan yang ada di luaran sana, dan baik itu di kota maupun yang di desa sampai di kampung-kampung, kira-kira begitu kita dikasih pesan agar perempuan Indonesia jangan, ya kalian nggak lemah lah, kira-kira begitu. Kembali lagi kalian hebat karena bangsa ini bangsa besar, maka orang-orangnya harus besar, terutama perempuan. Silakan, Mbak. Oke, jadi buat wanita Indonesia di seluruh pelosok manapun ya, di kota manapun seluruh Indonesia khususnya, kita menjadi wanita ini harus kuat. Yang pertama itu harus kuat, harus punya semangat, harus punya jiwa yang merdeka, harus selalu positive thinking, dan harus bisa punya penghasilan. Artinya harus bisa bekerja, harus bisa membuat kegiatan yang menghasilkan uang. Itu kuncinya di sana. Jadi kalau kalian punya semua itu, pasti nanti hidup kalian jauh lebih bahagia, maka akan terbentuklah semakin hari, semakin tua, semakin bahagia, semakin cantik, awet muda, dan semakin bermanfaat. Karena perempuan sangat berdaya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bung Rey. Mbak, luar biasa kawan-kawan. Ini baru batuk aja udah banyak ini yang bisa teman-teman dapatkan. Ini belum bicara loh, baru batuk. Mbak, terima kasih waktunya. Saya nggak bisa simpulkan ini yang Mbak sampaikan, karena teman-teman sudah jelas semua apa yang disampaikan oleh Mbak Erwin, dan semoga bermanfaat. Dan kalau merasa bermanfaat, silakan disebarkan sebanyak-banyaknya. Karena ilmu tidak boleh berhenti sampai di gadget kita. Nah, ilmu harus dibagi ke semua, selama siapapun. Selama itu bermanfaat. Oke, Mbak, terima kasih waktunya. Luar terima biasa. Kasih. Sukses semua buat Walang Bacarita. Terima kasih sudah mampir di Walang Bacarita. Terima kasih kembali. Sama-sama.